Om Swastiastu, berjumpa kembali dengan saya Bagus Putra lewat channel YouTube saya. Hari ini saya akan menceritakan tentang Akurat Online versi cloud, salah satu program akuntansi yang umum dipakai banyak perusahaan. Hari ini saya akan mencerita sebagai user atau operator atau pengguna dalam memasukkan semua transaksi. Modul yang saya akan ceritakan hari ini tentang employee payroll atau pencatatan gaji. Jadi di dalam Akurat Online, jurnal gaji sudah disiapkan dalam bentuk modul tersendiri agar kita bisa menghitung potensi pajak atas pendapatan yang diterima oleh karyawan. Secara prinsip dia seperti jurnal umum, cuman lebih detail untuk perhitungan PPh 21 ke depannya. Jadi semua transaksi penggajian mesti harus kita masukkan lewat employee payroll atau pencatatan gaji agar nanti setelah itu kita bisa hitung potensi pajak untuk PPh 21 atas pendapatan karyawan. Saya akan ceritakan langsung lewat demonstrasi agar Bapak Ibu bisa langsung paham dan mengetahui cara bekerja dari sistem employee payroll atau pencatatan gaji. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video YouTube saya agar Bapak Ibu bisa selalu mendapatkan update video-video saya tentang Akurat Online. Selamat menikmati. Baik, saya akan lanjutkan dengan mempraktekkan bagaimana caranya membuat jurnal payroll. Jadi di dalam modul General Ledger di sini ada employee payroll. Nah, employee payroll ini adalah maksudnya jurnal yang kita buat untuk menghitung gaji karyawan kita. Jadi maksudnya dia sudah memiliki payroll system, sudah menghitung karyawan per satu-satu dengan perhitungan PPh 21 dan segala macamnya. Cuman dia sudah langsung bisa meng-create jurnal otomatis, baik itu untuk alokasi biaya, untuk alokasi perhitungan pajak yang muncul akibat potensi dari gaji yang diberikan karyawan. Jadi benefit tadi termasuk ya BPJS, tenaga kerja, kesehatan, pensiun fund, itu sudah dihitung semua. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat employee payroll. Jadi di modul General Ledger tadi sudah saya sampaikan, di sini tempat employee payroll. Jadi Bapak Ibu tinggal klik. Nah, ini database sudah siap dimasukkan. Jadi saran saya sebelum kita mau input transaksi employee payroll ya kita siapkan data manualnya. Jadi kalau bicara time and type ini yang kita disiapkan dua sistem yang sifatnya monthly maupun non monthly atau yearly, yang sifatnya opsional, misalnya dalam ada tambahan gaji dalam waktu periode tertentu. Jadi kalau kita bicara gaji kan umumnya bulanan. Kemudian branch ini maksudnya kantor cabang yang kita terapkan, umpama Jakarta. Kemudian untuk gajian bulan September tahun 2021. Kemudian nomor juga sudah kita setting otomatis ya, tidak perlu lagi repot-repot membuat jurnal nomornya referensi. Kemudian tanggal transaksi dibuat, ini seperti tadi yang saya buat di jurnal accrual ya. Jadi kita bisa buat di tanggal, kalau kita bicara gajian misalnya kita cut date-nya di tanggal 20, jatuh temponya kita bisa lakukan di tanggal 25 karena 25 ini tanggal merah atau hari Sabtu, bank tutup. Kita tidak bisa melakukan transaksi bank tersebut, akhirnya gajian kita majukan satu hari di tanggal 24. Kemudian ini sama, ini template, kemudian ini user manualnya, kemudian untuk penyimpanan, untuk ngeprint dan attachment dokumen atas transaksi tersebut. Kemudian di sini juga ada tambahan catatan. Jadi kita bisa buat alokasinya langsung ke catatan transaksi. Cadangan gaji September 2021.
Nah, ini untuk debitnya otomatis akan muncul sebuah biaya, kreditnya sebagai hutang ya. Sini hutang beban atas gaji. Jadi sebelum kita masuk ke employee payroll ini, Bapak Ibu mesti harus menyiapkan karyawan, daftar karyawan ya. Ini daftar karyawan sudah diinput di sistem, Bapak Ibu tinggal panggil saja. Jadi contoh ini, misalnya karyawan atas nama Adam. Nah, ini sudah disebutkan ya, Adam statusnya adalah TK0, jadi tidak kawin, status belum berkeluarga. Jadi otomatis untuk yang wanita juga otomatis TK0. Apabila ada gaji tahun bulan lalu yang kita bisa ambil ya kita tinggal ambil. Nah, ini berhubung kosong, jadi tidak ada. Nah, ini misalnya contoh pensiun PAN yang dibayarkan oleh perusahaan. Ini saya angkanya ngacak ya, jadi Bapak Ibu silahkan lihat guidance untuk perhitungan tunjangan pensiun, itu ada standar dari pemerintah. Oke, kemudian apabila gaji pokoknya 2,5 juta, kemudian apabila tunjangan PPh-nya yang kita hitungkan, ini apabila tunjangan PPh dibayarkan oleh perusahaan ya ditanggung, nomornya sini 10.000. Kemudian tunjangan jabatnya apabila dia diberikan. Nah, ini angka dan isiannya diserahkan ke masing-masing ya. Kemudian tunjangan makannya misalnya per hari berapa dikali berapa hari dia kerja, itu tinggal dihitung saja. Kemudian tunjangan transportasi, kemudian apabila ada tunjangan telepon, dan apabila ada lembur, jadi semua data silahkan dimasukkan. Nah, ini tunjangan premi asuransi juga perhitungannya melalui sistem JHT sama pensiun PAN dan segala macam ya, jam sosial punya perhitungan. Tinggal hitung aja. Dan tunjangan JKK dan JKM. Oke, ini untuk potongannya. Apabila ada potongan gaji ya, apabila dia ada cash bond atau apapun, kemudian ada iuran bulanan lainnya, kemudian ini yang ditanggung oleh pribadi ya. Dan premi asuransi. Oke, jadi gaji yang diberikan adalah 3,270. Next aja. Nah, ini informasinya sudah detail ya. Pajak nanti akan dihitung belakangan ya. Jadi pendapatan bruto sekian, premi kesehatan sekian, premi pensiun sekian, gaji diberikan 3,2. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat semua alokasinya sudah dialokasikan otomatis ya. Jadi untuk beban gaji masuk ke sini, untuk pensiun PAN juga sudah masuk. Kemudian jatuh tempo premi juga sudah ditentukan. Ini tinggal di set kalau emang tanggal itu. Biasanya kita kan bayarnya bulan berikutnya ya. Ini tinggal dimasukkan tanggal 10. Nah, ini juga sudah summary-nya sudah dikeluarkan. Oke. Jadi setelah sudah data ini mesti dimasukkan semua karyawan ya Bapak Ibu ya, kita panggil satu-satu. Oke, saya panggil coba Cynthia sama ya. Data semua diinput berdasarkan Excel yang sudah kita miliki sebelumnya, karena ada beberapa perhitungan secara manual ya,
contoh yang sifatnya gaji yang sifatnya variabel, kita harus hitung secara manual. Jadi kita tidak bisa pakai, kecuali kalau emang gajiannya itu sudah otomatis ya. Oke, ini Bapak Ibu bisa diperhatikan, pajaknya sudah terhitung secara otomatis karena pendapatannya di atas PTKP. Oke. Next. Iya. Sudah muncul semua. Apabila sudah selesai ya kita tinggal save. Mohon maaf ya, ini ada error, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di sana ada error message yang muncul karena alokasi yang belum tersetting secara sistem. Oke, jadi sementara saya hapus dulu yang punya Cynthia ya, kita bisa jalan dulu. Potongannya belum tersetting. Oke, sementara kita hapus dulu. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan cara perhitungan employee payroll. Nanti kalau mau lihat list biasa sama tentunya di sini. Oke, ini ya. Nah, nanti pada saat kita pembayaran di tanggal 24 ya kita tinggal proses. Ya, untuk pembayaran salary, pensiun dan kesehatan. Sama, masuk ke other payment ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Kita bicara accrual. Nah, ini akan ada pembayaran. Bila pensiun juga sama, lari ke other payment, semua ya sama Bapak Ibu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel YouTube saya untuk mendapat informasi terbaru dari video-video yang saya buat. Terima kasih atas kerjasamanya.